Aku mau nanya, boleh nggak bang? Abi Roy, Ya. kamu ini tadi membahas mengenai ayat hijab. Hmm. Di situ dikatakan perintah supaya menutupi seluruh tubuhnya supaya Ya, dikenal. betul. Ya. Kenapa kok menutupi seluruh tubuhnya kok menjadi supaya dikenal? Kalau ini misalkan gini nih bang, pernah lihat orang bercadar nggak bang? Pernah. Pernah. Kalau di depan suaminya, itu boleh buka cadarnya, kenapa? Teman-teman kirimkan Paramek, Dekolgen, Bodrek kepada saya ya teman-teman ya. Coba Bang, pahami pertanyaan saya dengan baik. Diperintahkan untuk menutup memanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuh supaya dikenali. Kenapa? Kenapa kok bisa mengulurkan jilbabnya kok supaya dikenali? Kenapa supaya tidak dikenali? Harusnya begini bang. Coba kalimat yang masuk akal gimana? Tutuplah mukamu supaya kamu dikenali. Tutuplah mukamu supaya kamu tidak dikenali. Mana dua kalimat itu yang masuk akal? Gimana bang? Ya Tuhan. Memang pantaslah dia masih jadi orang Islam. Tenang. Sabar ya teman-teman ya, tenang. Kita lagi bicara dengan orang yang memang, mohon maaf nih, tingkat kecerdasannya agak spesial nih. Gini bang. Dari dua kalimat ini, yang manakah kalimat yang masuk akal? Perhatikan. Oke. A. Tutuplah wajahmu supaya kamu mudah dikenali. Ya. Yang kedua, tutuplah wajahmu supaya kamu tidak mudah dikenali. Yang B. Yang B. Nah, di dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan, ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali. Dan supaya tidak diganggu bang. Oke. Kenapa bunyinya supaya diulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali? Nggak tahu bang. Nah, ini makanya kamu harus belajar sama saya. Jadi gini, saya kasih tahu. Dulu perempuan-perempuan di Arab Saudi ketika mereka mau buang air besar, perempuan-perempuan yang bukan merdeka atau budak-budak, mereka tidak pakai penutup. Ya. Mereka tidak pakai hijab. Terus? Sehingga antara yang muslimah, perempuan muslimah dengan perempuan yang budak-budak itu tidak bisa dibedakan. Semua sama, semua nggak pakai penutup. Makanya Umar ibnu Khattab memberikan Umar bin kepada Khattab bang. Apa? Umar bin Khattab. Iya, Umar ibnu itu anak, bin sama ibnu itu sama. Bin itu bapaknya bang. Oke. Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dipakaikan hijab supaya mereka lebih mudah dikenali dari perempuan-perempuan yang lain?" Jadi hijab itu adalah pada muasalnya itu seragam untuk buang air besar dan mudah dikenali. Ada dalilnya nggak bang? Baik, kalau gini kan enak kita. Saya tunjukkan dalilnya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalilnya, itu ada di dalam. Sabar ya. Sabar ya bang ya. Saya tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Bagaimana pendapat Umar itu menjadi ayat Al-Quran. Nih,
Aduh, sorry. Lihat ya. Nih. Ya. Ijtihad Umar bin Khattab dari soal kamar sampai urusan jilbab. Perhatikan. Kita bahas yang urusan jilbab ya. Oke. Perhatikan nih. Saya tunjukkan dalil-dalilnya supaya Anda paham. Perhatikan ya. Kita masuk masalah jilbab. Bentar, sabar ya. Ini ada banyak poinnya. Saya tunjukkan satu ya. Mengenai jilbab. Nih ya, asal usul jilbab itu dari mana? Perhatikan. Sabar teman-teman. Karena masih banyak muslim-muslim yang perhatikan. Dari mana asal usul ayat ini? Ini ayat yang Anda baca tadi ya. Nih, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Perhatikan, penelusuran asal teks Al-Quran ayat jilbab ini, menurut para ahli tafsir menggambarkan pakaian jilbab dan seterusnya nih. Saya bacakan mengenai riwayatnya. Perhatikan. Dalam keterangan lain disebutkan dari Qatadah dan Ibnu Abbas, dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa makna mengulurkan jilbab adalah menutupkan kain dahinya dan sebagiannya dan seterusnya. Kita bacakan di sini mengenai bahwa ayat ini berasal dari Umar ibnu Khattab. Perhatikan. Dikatakan begini. Ada sejumlah riwayat yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir mengenai latar belakangnya turun ayat ini. Salah satunya disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam bukunya Al-Tabaqat dari Ibnu Malik. Katanya, para istri Nabi pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Ya. Maksudnya buang air besar. Oke? Ya kawan. Buang air besar. Para istri Nabi suatu malam keluar rumah memenuhi keperluannya. Memenuhi keperluan ini maksudnya itu buang air besar. Pada saat itu kaum munafik menggoda dan mengganggu mereka. Mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafik itu mengatakan, kami kira mereka perempuan-perempuan budak. Karena budak itu tidak pakai kayak gitu. Dia nggak pakai tutupan. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, guru para ahli tafsir, menyimpulkan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan-perempuan merdeka untuk menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Nah, Umar pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab. Justru kalau budak dipukul sama Umar. Ya. Sambil menghardik, apakah kamu mau menyerupai perempuan-perempuan merdeka? Jadi sebenarnya Bang, jilbab itu pakaian untuk perempuan merdeka. Merdeka itu contohnya orang yang bebas kan Bang? Iya, orang yang bebas. Sedangkan perempuan-perempuan kalau pakai jilbab, perempuan-perempuan budak kalau pakai jilbab malah dipukul sama Umar. Nih, saya katakan lagi nih. Dari Anas, Umar bin Khattab melihat perempuan hamba sahaya berkerudung. Lalu dia memukulnya. Dia mengatakan, lepaskan kerudungmu. Kamu jangan meniru perempuan-perempuan merdeka. Jadi sebenarnya pakaian jilbab itu dulu asal muasalnya dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, hamba sahaya, mana perempuan-perempuan muslim. Nah, ini kalau Anda baca terus ya, nanti Anda akan menemukan bagaimana Umar bin Khattab memberikan saran. Gini, saya balikan dulu kamera saya. Jadi suatu saat istri-istri Muhammad itu BAB, buang air besar.
Tapi nggak bilang buang air besar di sana, Bang. Baik, saya tampilkan ayatnya. Ini saya teman-teman baru ganti HP. Jadi HP-nya bukan di ayat-ayat kemarin ya. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Habis ini saya beri pertanyaan ya, Bang. Boleh. Ini ya saya balikin. Ini udah ketemu nih Bang nih. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari dalam buku yang keempat nomornya 148 dikisahkan oleh Aisyah, istri-istri Nabi biasa pergi ke Al-Manasi, sebuah lapangan terbuka dekat Bakia di Madinah untuk buang hajat. Buang hajat itu apa Bang? Buang air besar ya. Buang air besar. Di malam hari Umar meminta Nabi, suruh istri-istrimu mengenakan kerudung. Biar kenapa maksudnya? Biar perempuan istri-istri Muhammad itu bisa dibedain dari budak-budak. Kalau budak-budak itu suka digoda-godain sama para lelaki. Ini nyambung nggak ini dia dengan sini? Lagi baca, Bang. Anda nyambung nggak yang saya maksudkan? Saya Nyambung, teruskan lagi ya, baca, saya lagi teruskan. baca. Ya, terus. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Suatu malam saat Isya, Sauda binti Zama, istri Nabi, keluar untuk buang hajat. Dia adalah wanita yang tinggi. Umar melihatnya dan berkata, "Aku tahu kamu, wahai Sauda." Umar berkata begitu karena dia ingin ada perintah ilahi tentang pemakaian hijab bagi wanita. Maka Allah menurunkan ayat pengerudungan atau hijab ke seluruh tubuh. Nih, hal itu ada di dalam Sahih Bukhari nih, banyak nih, nomor 257. Banyak ini kisah-kisah seperti itu. Dikisahkan dari Aisyah, Umar bin Khattab sering berkata kepada Rasulullah, suruhlah istri-istrimu mengenakan kerudung. Tetapi sang Rasul tidak melakukan hal itu. Istri-istri biasa buang hajat hanya untuk walam saja di Al-Manasi dan seterusnya. Ini banyak nih Bang riwayat-riwayatnya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar Anda paham yang saya bahasakan tadi. Anda paham nggak dengan yang saya utarakan? Paham. Nah, jadi ayat jilbab itu idenya Umar bin Khattab, disetujui oleh Muhammad, baru jadilah ayat hijab. Makanya seorang pemikir Islam namanya Sumanto Al-Qurtubi, dia menulis buku Lubang Hitam Agama Islam. Ada dalilnya itu enggak, Bang? Kok ada dalil? Coba, ide supaya pakai jilbab datang dari siapa? Betul, dari Umar. Dari Umar. Jadi ayat Quran nggak idenya Umar itu? Ya. Berarti siapa yang bikin ayat Quran? Itu kan ide Nabi Umar satu aja kan, Bang? Tentang jilbab aja kan? Pelan, tenang. Oke. Umar mempunyai ide supaya istri-istrinya pakai hijab. Iya, betul. Lalu ide itu disetujui oleh Muhammad. Ya, betul. Lalu jadilah ayat Quran. Ya. Maka betul nggak bahwa Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol membuat ayat Quran? Betul. Iya. Tapi nggak semua, Bang. Ya ayat itu. Ya, ayat itu betul. Oke, berarti Anda mengakui. Cuma itu aja, Bang. Cuma itu saja. Yang lain ada nggak? Ada. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah ketika mereka melakukan ritual haji kan, Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat?" Lalu Muhammad menyetujui idenya Umar bin Khattab. Lalu jadilah ayat Quran, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bukan tempat sholat sih, tapi kiblat. Ya Tuhan. Baik, saya tunjukkan. Perhatikan ya.
Pelan, sabar teman-teman. Apakah ide untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu adalah idenya Umar? Perhatikan. Nih, pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Quran. Ini Muslim website punya ini, NU online. Ya, ini bukan karangan saya. Perhatikan. Oke. Berbicara terkait kepemimpinan Muslim berabad-abad dan seterusnya nih ya. Umar bin Khattab salah satunya, ia merupakan kafilah kedua pengganti Abu Bakar dan seterusnya, karakter tegas dan lain sebagainya. Beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya sebagai faktor kronologi turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya disebut sebagai ini mafaqatu Umar, yakni pendapat-pendapat Umar yang disepakati atau dikonfirmasi oleh Al-Quran. Jadi kalau ada orang Muslim tanya, masa surat-surat Paulus jadi kitab suci? Itu kan surat Paulus, kenapa jadi kitab suci? Ini pendapat Umar jadi kitab suci nih. Biar Anda tahu.